terdapat biji lada pada hidung Fir'aun, mumi Fir'aun di Mesir yang berasal dari 4000 tahun silam atau tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan kita semua pastinya tahu dari mana asalnya lada. Lada hanya terdapat di Kepulauan Nusantara. Nusantara, nama lain dari negeri kita tercinta Indonesia, adalah sebuah negeri yang begitu kaya dan dianugerahi dengan kekayaan alam yang sungguh sangat luar biasa. Indonesia adalah sekeping surga yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Dan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai keanekaragaman, baik itu suku, bangsa, agama, bahasa maupun adat istiadat yang berbeda-beda. Data dari Badan Pusat Statistik pada sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwasanya terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tergabung ke dalam 300 kelompok etnis berbeda di Indonesia. Selain itu, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan terdapat kurang lebih 829 bahasa berbeda yang dituturkan oleh penduduk Nusantara dari Sabang hingga ke Merauke, sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara dengan penutur bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Kemajemukan, keanekaragaman masyarakat kita tidak menjadikan bangsa ini terpecah belah. Itu semua berkat satu semboyan yang menguatkan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Sebuah semboyan yang digali dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada masa kejayaan Majapahit. Kitab Sutasoma diperkirakan digubah pada kurun waktu 1365 hingga 1389 Masehi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanagara. Setiap suku bangsa memiliki keunggulannya masing-masing yang turut mewarnai dan memperkaya khasanah kebudayaan di Indonesia. Nusantara diwarnai dengan peradaban yang timbul tenggelam dan silih berganti mengisi kejayaan Nusantara. Empu Walmiki dalam kitab kubahnya yang sangat terkenal, yakni Kisah Epos Ramayana, telah menyebutkan nama Yawadwipa dalam kitab kubahnya tersebut. Alkisah diceritakan ketika Sri Rama kehilangan istrinya Devsita yang diculik oleh Raja Raksasa Rahwana, maka Sri Rama memerintahkan kepada Hanuman untuk mencari istrinya hingga ke tanah Yawadwipa. Lewatlah Yawadwipa, 7 kerajaan jadi perhiasannya, itulah tanah emas dan perak. Para ahli pun sepakat bahwa Yawadwipa yang dimaksud Walmiki dalam kitab Ramayana merujuk kepada Pulau Jawa saat ini. Keberadaan Nusantara juga terekam oleh seorang penulis yang juga ahli matematika dan ahli astronomi dari Yunani, Claudius Ptolemy. Dia menuliskan bahwa di Sumatera di bagian utara terdapat sekelompok suku bangsa kanibal dan menjadikan daerah itu sebagai daerah yang berbahaya untuk dikunjungi. Pulau Sumatera juga merupakan penghasil dari salah satu komoditas yang sangat penting di dunia, yakni kapur barus yang diekspor melalui pelabuhan Barus yang terletak di pantai barat Sumatera, yang mana kapur barus ini dikenal sebagai komoditas unggulan di pasar Asia Barat maupun di Afrika Utara, di Arab dan di Mesir. Jejak peradaban masa prasejarah di Nusantara juga bisa digali dari keberadaan situs Liangan yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di tahun 2010, tim arkeologi dari BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, melakukan penggalian atau ekskavasi di situs Liangan, dan di sana ternyata didapatkan satu fakta menarik bahwa situs Liangan ternyata sudah menjadi pemukiman sejak abad kedua Masehi atau sekitar tahun 100-an. Dari hasil penggalian ditemukan sisa-sisa dari peradaban masa lalu, yakni berupa arang gabah maupun kayu dan ijuk yang menunjukkan
bahwa situs Liangan telah memiliki satu sistem pranata sosial masyarakat. Situs Liangan ini menjadi pemukiman hingga ditinggalkan pada abad ke-11 akibat dari letusan Gunung Sindoro, sehingga membuat penduduknya meninggalkan Liangan. Para pelaut Nusantara telah menjelajah luasnya samudera sejak ratusan ribuan tahun yang lalu. Dalam sebuah penelitian tentang mumi Fir'aun, ditemukan fakta bahwa terdapat biji lada pada hidung Fir'aun, mumi Fir'aun di Mesir yang berasal dari 4000 tahun silam atau tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan kita semua pastinya tahu dari mana asalnya lada. Lada hanya terdapat di Kepulauan Nusantara, terutama di Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita sudah memiliki interaksi dengan bangsa Mesir pada ribuan tahun yang silam. Bahkan Cleopatra, ratu yang terkenal akan kecantikannya dari Mesir, telah menggunakan wewangian dari kayu manis dan kapulaga yang hanya didapati di Kepulauan Nusantara. Indonesia baru memasuki masa sejarah dengan ditemukannya Yupa atau Tugu Prasasti di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Yupa adalah tugu prasasti yang biasanya digunakan untuk mengikat korban, bisa berupa hewan atau manusia. Dan Yupa di Muara Kaman ini menunjukkan atau menceritakan tentang keberadaan sebuah kerajaan pertama di Indonesia, yakni Kutai Martapura, dengan rajanya yang sangat terkenal, yakni Raja Aswawarman. Raja Aswawarman merupakan cucu dari Kundungga yang menurut para ahli dianggap sebagai pendiri dari kerajaan Kutai yang eksis pada abad keempat atau tahun 300-an Masehi. Aswawarman merupakan Crazy Rich pertama di Indonesia karena disebutkan dalam salah satu yupa di sana ketika Raja Aswawarman mengorbankan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana sebagai hadiah. Setelah Kutai, di Nusantara kemudian muncul Tarumanegara di Tatar Sunda atau di Jawa Barat sekarang. Keberadaan Tarumanegara diketahui berdasarkan 7 prasasti yang ditemukan di wilayah sekitar Jakarta, Bogor, dan Banten. Tarumanegara eksis dari abad ke-5 hingga ke abad 7 Masehi. Dari prasasti yang ditemukan diketahui bahwasanya Tarumanegara dipimpin oleh seorang raja yang sangat kuat dan terkenal, yakni Raja Purnawarman. Sejauh ini baru Purnawarman lah yang diketahui sebagai raja dari Tarumanegara. Purnawarman dikenal sebagai raja yang memiliki mega proyek pertama di Nusantara, yakni dengan dibangunnya Sungai Gomati, sebuah sungai buatan sepanjang 12 km yang dibangun untuk mengendalikan banjir di wilayah Tarumanegara. Sebuah prestasi luar biasa dari leluhur kita, bangsa Nusantara, dari abad ke-5 Masehi. Setelah Tarumanegara, kemudian di Sumatera muncul Sriwijaya, sebuah kedatuan atau kemarajaan maritim pertama di Indonesia. Sriwijaya didirikan oleh Dabunta Hyang Sri Jayanasa berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang dan berangkat tahun 683 Masehi. Keberadaan Sriwijaya selain dari prasasti juga didapatkan berdasarkan sumber dari seorang penjelajah Brahmana Cina yang bernama Ising. Jadi Ising melakukan perjalanan dari Cina ke India pada tahun 671 Masehi. Dia sempat singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk memperdalam ilmu agama Buddha sebelum dia melanjutkan kuliah ke Universitas Nalanda di India. Sriwijaya mengalami masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Setelahnya Sriwijaya kemudian mengalami kemunduran. Di antara penyebab kemunduran Sriwijaya adalah tidak adanya pengganti yang cakap setelah era Balaputra Dewa. Kemudian juga diakibatkan oleh faktor geografis, yakni pendangkalan muara Sungai Musi, sehingga mengakibatkan kapal-kapal
tidak bisa merapat ke pelabuhan utama Sriwijaya. Sriwijaya akhirnya runtuh akibat serangan dari Rajendra Chola I dari India pada tahun 1017 dan 1025 Masehi. Kehebatan Sriwijaya lalu digantikan dengan munculnya Singasari di Jawa Timur. Berdasarkan kitab Pararaton, Singasari didirikan oleh Ken Arok, seorang tokoh semi mitologis. Nama Ken Arok sendiri hanya dijumpai pada kitab Pararaton, sedangkan berdasarkan kitab Negara Kratagama dan Prasasti Mula Maluru diketahui bahwa pendiri Singasari bernama Batara Siwa San Amurwa Bumi, nama lain dari Ken Arok. Kerajaan Singasari mencapai masa kemasannya di bawah Raja Kertanegara yang merupakan cicit atau buyut dari Ken Arok, Batara San Amurwa Bumi. Kertanegara merupakan raja termasyhur sekaligus raja terakhir dari Singasari, seorang raja pertama di Nusantara yang mempunyai visi besar Cakrawala Mandala Dwipantara yang kemudian berkembang menjadi Cakrawala Mandala Nusantara, sebuah visi besar untuk menyatukan berbagai kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara dalam satu pengaruh Singasari. Apa yang dilakukan oleh Kertanegara adalah sebagai salah satu siasat antisipasi untuk membendung dominasi bangsa Mongol. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 1200-an, bangsa Mongol atau dinasti Yuan di Tiongkok tengah gencar-gencarnya melakukan ekspansi perluasan wilayah. Dan salah satunya setelah berhasil menguasai daratan Asia, Kubilai Khan mulai mengarahkan pandangannya ke selatan atau ke arah tenggara, ke Kepulauan Nusantara dan Semenanjung Asia Tenggara. Maka sebagai seorang raja besar, Kertanegara tentunya tidak ingin Nusantara jatuh ke dalam dominasi Tiongkok, sehingga dia menjalin aliansi dengan berbagai kerajaan di Nusantara. Salah satu yang dilakukan adalah dengan ekspedisi Pamalayu dan Papali. Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 mengirimkan pasukan untuk menjalin aliansi dengan Raja Kerajaan Melayu atau Dharmasraya di Sumatera. Kemudian ekspedisi Papali juga dilakukan oleh Kertanegara untuk menundukkan kerajaan di Pulau Bali. Tujuannya adalah menjalin satu kekuatan besar untuk membendung dominasi Mongol. Namun sayangnya visi besar Kertanegara hancur lebur hanya karena dendam kesumat seorang bupati bawahnya yang bernama Jaya Katwang. Jaya Katwang adalah Bupati Gelang-Gelang. Daerah Gelang-Gelang menurut para ahli sejarah diidentifikasikan sebagai daerah Madiun saat ini. Jaya Katwang membalaskan dendam leluhurnya, Raja Kediri terakhir Kertajaya, yang dikalahkan oleh leluhur Kertanegara yakni Ken Arok pada pertempuran di Desa Ganter pada tahun 1222. Jaya Katwang kemudian melampiaskan dendamnya dengan melakukan serbuan terhadap pusat kerajaan Singasari atau Tumapel dan mengakibatkan kehancuran Singasari. Visi besar Kertanegara yang hancur lebur akhirnya diteruskan oleh Majapahit. Pendiri Majapahit adalah Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara. Setelah naik tahta, dia bergelar Kertarajasa Jayawardhana dan meneruskan sebagai Wangsa Rajasa. Majapahit mencapai puncak kemasannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk atau Rajasa Negara yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Sriwijaya dan Majapahit merupakan dua kerajaan besar yang pernah eksis di Nusantara pada abad ke-7 dan abad ke-14 Masehi dan menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jiwa persatuan bagi para penduduk masyarakat di Kepulauan Nusantara. Berbagai peradaban di Nusantara meninggalkan warisan yang begitu berharga sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar seperti saat ini. Dengan melihat sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dan berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia,
kita semua pastinya patut bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada negeri kita. Ada sedikit motivasi bagi kita semua bangsa Indonesia, yakni tentang siklus 7 abad, bahwa Sriwijaya mengalami masa kejayaan pada abad ke-7 Masehi dan Majapahit mengalami masa kejayaannya pada abad ke-14, dan kita bangsa Indonesia saat ini telah memasuki abad ke-21. Akankah siklus kejayaan 7 abad menghampiri kita bangsa Indonesia? Mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar menjadi mitos belaka, namun dengan melihat berbagai indikator yang ada, maka kita semua harus yakin bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar, mengulangi masa-masa kejayaan dua pendahulu dari bangsa Indonesia.